Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku, para santri semuanya, kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah bi barakati ma'alikum. Madza darsuna al-an? As-sirah an-nabawiyyah. As-sirah an-nabawiyyah. Baik, pelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah as-sirah an-nabawiyyah, yaitu sejarah tentang makhluk yang paling mulia, manusia agung, manusia pilihan, junjungan kita semuanya, yang wajib kita cinta dan kita harapkan syafaatnya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dengan kitab Fiqhus Siratin Nabawiyah yang ditulis dikarang oleh Syekh Al-Alim Al-Allamah Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti Asy-Syahid. Pada pertemuan terakhir kita telah sama-sama membahas tentang satu judul, yaitu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wa alaqatu da'watihi bid-da'wat as-samawiyyah as-sabiqah, yang artinya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi, dan kaitan atau hubungan dakwahnya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dakwah nabi-nabi yang diutus sebelum beliau. Kita telah membahas bahwasanya fakta bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir atau penutup para nabi. Ini adalah fakta yang disepakati secara konsensus atau ijma', dan ini juga adalah fakta yang diketahui bahwa fakta ini dari agama atau bagian dari agama dengan sifat atau jalur ad-darurah, diketahui tanpa butuh kepada berfikir. Dan kita sudah sampaikan juga, kita bahas pada pertemuan terakhir kita bahwa jika ada satu fakta, satu perkara di dalam agama kita ini yang disepakati secara konsensus oleh umat Islam, kemudian diketahui bahwasanya fakta tersebut merupakan dari agama, bagian dari agama, dan jalur mengetahuinya, sifat mengetahuinya, cara pengetahuannya adalah dengan cara darurah, yaitu diketahui dengan tanpa butuh kepada berfikir, maka siapapun yang mengingkari perkara seperti ini adalah keluar daripada Islam. Artinya, siapapun orangnya yang mengingkari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi, maka dia telah keluar dari Islam. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita juga sudah membahas tentang sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih. Beliau mengatakan, "Mathali, perumpamaanku, wa mathalul anbiya'i min qabli, dan perumpamaan nabi-nabi yang datang sebelumku, kamathali rajulin bana bunyanan fa ahsanah, diumpamakan seperti seorang yang membangun bangunan, kemudian bangunan tersebut dibangun dengan indahnya, dibangun dengan baik, dibangun dengan indah, illa mawdi'a labinatin, kecuali ada satu sisi atau ada satu tempat tersebut diperuntukkan untuk sebuah labina. Labina sudah dijelaskan pada pertemuan lalu, yaitu adalah tanah yang dibentuk bentuk tertentu. Kalau di kita fungsinya sama seperti batu bata, hanya ukurannya lebih besar. Di Arab sekarang masih ada. Di daerah Arab sekarang masih ada. Waktu kami belajar di Tarim Hadramaut, sering kami melihat yang namanya labina. Jadi bayangkan perumpamaan Rasulullah dengan nabi-nabi sebelumnya, itu perumpamaan seseorang yang sedang membangun bangunan. Bangunan tersebut bangunan yang megah, bangunan yang indah sekali.
hanya di salah satu pojok daripada bangunan tersebut, sudut daripada bangunan tersebut, ada satu tempat diperuntukkan untuk labinah. Jadi masih bolong seperti itu, tempat untuk labinah. Kalau labinah ini ditempelkan, maka sempurna dan sangat sempurnalah bangunan tersebut. Dan ketika para umat manusia mengelilingi bangunan tersebut, di dalam perumpamaan, mengelilingi bangunan tersebut, mereka menjadi takjub dan terkagum-kagum akan keindahan bangunan tersebut. Dan mereka melihat masih ada celah di sini untuk membuat bangunan tersebut menjadi lebih sempurna, yaitu diletakkannya labinah tersebut di tempatnya. Kata Rasulullah, fa'ana labinah, dan akulah labinah itu, wa ana khatamun nabiyyin, dan akulah penutup para nabi. Akulah penutup para nabi. Jadi di sini dalam hadis ini ada dua masalah atau dua hukum atau dua hikmah yang bisa kita ambil secara bersamaan. Yang pertama, status Nabi kita Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Pada pertemuan lalu kami sampaikan bahasanya Syekh Al-Buti tidak menyebutkan dalil akan status atau hukum Nabi kita adalah penutup para nabi, bukan, tapi tidak memperbanyak penyebutan dalil itu yang kami maksud. Ya, karena dalil di sini disebutkan, cuman ada satu saja, padahal dalilnya banyak. Baik. Jadi masalah pertama kita bisa ambil adalah Nabi kita Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Ini pertama. Kemudian kedua, hubungan dakwah Nabi kita dengan nabi-nabi sebelumnya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah hubungan penyempurna. Artinya, dakwahnya Rasulullah adalah dakwah penyempurna untuk dakwah-dakwah para nabi yang Allah utus sebelum beliau. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Kita baca nas atau teksnya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakati amin ila an qala amma da'watuhu sallallahu alaihi wasallam wa alaqatuha bi da'watil anbiya as-sabiqin faqa'imatun ala asasi at-ta'kid wa at-tatmim kama yadullu alaihi al-hadithul madhkur. Adapun dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW dan kaitannya, hubungannya dengan dakwah nabi-nabi sebelum beliau, maka dakwahnya Rasulullah itu dibangun di atas asas ta'kid dan tatmim. Ta'kid itu memperkuat, tatmim itu menyempurnakan. Kama yadullu alil hadithul madhkur, seperti yang ditunjukkan oleh hadis yang telah disebutkan tadi, telah kita sama-sama baca. Baik. Jadi intinya dakwahnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah penguat dan penyempurna dakwah Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi kita. Qal wa bayanu dzalik, dan penjelasan itu semua, penjelasan bahwasanya dakwah Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah penyempurna dan penguat dakwah Nabi-Nabi yang diutus oleh Allah sebelum beliau. Anna da'wata kulli nabiyyin taqumu ala asasin itsnain. Ini tolong perhatikan, dicatat semuanya. Sesungguhnya dakwah setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu berdiri di atas dua asas atau dibangun di atas dua asas, dua pokok, dua unsur, dua pondasi. Awas. Al-awwalu al-aqidatu wath-tsani at-tasyri' wal akhlaq. Yang pertama adalah aqidah, yang kedua adalah at-tasyri' dan akhlak. Istilah-istilah ini nanti kami akan jelaskan. Baik. Jadi ada dua asas yang mendasari dakwahnya para nabi, atau bisa kita katakan dua unsur dakwah para nabi.
Setiap nabi, siapapun itu nabinya. Unsur yang pertama, asas yang pertama, dasar pokok yang pertama adalah aqidah. Artinya, setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti nabi tersebut menyeru kepada akidah yang benar. Apa itu akidah? Akidah perkara-perkara yang wajib dia yakini. Siapapun nabinya yang Allah utus pada umat manusia, pasti nabi tersebut ketika menyeru umat manusia, dalam hal seruannya tersebut pasti mengandung yang namanya akidah. Artinya ada seruan untuk berakidah, beriktikad yang benar. Akidah yang benar itu pasti seperti itu. Jadi ada perkara-perkara yang diwajibkan oleh nabi tersebut. Tentu Allah yang hakikatnya mewajibkan, memerintahkan nabi untuk mewajibkan agar umatnya meyakini perkara-perkara yang memang wajib diyakini, dan itu disebut dengan akidah. Wathani, yang kedua, at-tashri' wal akhlaq. Tashri' itu apa sih? Pembuatan hukum, itu namanya tashri'. Pembuatan hukum, itu namanya tashri'. Al-akhlaq, akhlak, perangai yang baik, itu adalah akhlak. Watak, tabiat, itu adalah akhlak. Masuknya ke sini, akhlak. Baik. Perangai, tabiat itu masuk ke akhlak. Beliau mengatakan fa'ammal aqidatu falam yakhtalif madmunuha mundu bi'tsati sayyidina Adam alaihi salam ila bi'tsati khatamin nabiyyin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang namanya akidah itu tidak berbeda isinya mulai dari diutusnya Nabiullah Adam sampai diutusnya nabi terakhir penutup para nabi, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isinya sama. Akidah itu tidak berbeda, siapapun nabinya, akidahnya sama. Akidahnya satu. Apa itu? Innama hiya, sesungguhnya akidah itu adalah al-imanu biwahdaniyatillah wa tanzihihi an kulli ma la yaliqu bi minas sifat, yaitu beriman, yakin terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya wujud Allah, tapi lebih daripada wujud adalah keesaan Allah. Wa tanzihihi, dan wa tanzihi an kulli ma yaliq, menjauhkan Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang tidak layak, dari sifat-sifat yang tidak layak disandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersihkan Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang tidak, atau sifat-sifat yang tidak layak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini siapapun nabinya, mulai dari Nabiullah Adam sampai nabi kita Nabi Muhammad SAW menutup para nabi, isinya sama, yaitu iman terhadap adanya Allah, wujud Allah pasti, iman akan keesaan Allah, kemudian menjauhkan, membersihkan Allah, mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak disandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini isi daripada akidah. Kemudian ada lanjutannya, wal imanu bil yaumil akhir, kemudian iman terhadap hari akhir. Maka setiap nabi, siapapun nabinya, mesti menyeru kepada beriman terhadap hari akhir. Wal hisabi, dan iman terhadap hisab, akan adanya perhitungan nanti, akan adanya hisab yaumul qiyamah, akan adanya pertanggungjawaban atas apa yang kita perbuat dari amal-amal kita. Kalau baik maka akan ada hasil yang baik, kalau buruk maka akan ada akibat yang buruk. Lihat, wal jannati wan nar, beriman kepada adanya surga dan adanya neraka. Surga sebagai tempat orang-orang yang baik, hamba-hamba Allah yang baik, neraka sebagai tempat para pendosa. Baik, ini isi inti daripada akidah. Siapapun nabinya, tanpa terkecuali, pasti menyeru umatnya untuk beriman kepada Allah, beriman kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah dari sifat-sifat perkara-perkara yang tidak layak disandang oleh Allah, tidak layak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman kepada hari akhir, beriman tentang adanya hisab, beriman tentang adanya surga dan neraka. Ini isinya.
Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab. Berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Baik, qal fakana kullu nabiyyin. Ada para nabi itu, setiap nabi yad'u qaumahu, menyeru umatnya ilal iman bihadhil umur, untuk beriman terhadap perkara-perkara yang disebutkan tadi. Setiap nabi tanpa terkecuali. Setiap nabi. Coba perhatikan agama-agama samawi, artinya agama-agama yang memang itu agama yang benar dulunya. Lihat, pasti ada iman pada Allah, keesaan Allah. Termasuk katanya Kristen. Konsep Trinitas yang ada dalam agama Kristen tidak disepakati oleh semua ulama Kristen akan konsep tersebut. Bahkan pada akhirnya mereka pun harus mengakui, ada di Yohanes yang lain bahwasanya Nabiullah Isa pernah ditanya, siapakah Tuhan kita? Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan kalian, Tuhan kita semua ada satu. Tak bisa diingkari. Bahkan kalau kita bahas sanad daripada Trinitas itu juga nggak ketemu kok. Bahkan para ahli ilmu dari kalangan mereka juga banyak yang protes kok, dan menyatakan ini adalah kepalsuan dan seterusnya. Bahkan di Mesir sana kami pernah diceritai oleh guru-guru mulia dulu, masih ada Kristen yang dalam keyakinan mereka Tuhan itu hanya satu, tidak tiga seperti yang mereka yakini. Lihat, termasuk Yahudi juga seperti itu, pada mulanya seperti itu. Dan agama-agama yang memang betul itu adalah pada mulanya dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya sepakat. Tidak ada yang berbeda. Tidak ada yang berbeda dalam hal ini. Dan semuanya mengesahkan Allah kok. Semuanya mengesahkan Allah dalam arti, selain mengesahkan Allah, mereka juga mensucikan Allah dari perkara-perkara yang atau sifat-sifat yang tidak layak untuk dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sepakat. Konsep semua agama sepakat tanpa terkecuali. Nanti dibahas kenapa kok ada perkara-perkara yang melenceng padahal mereka dulu mengklaim adalah agama yang benar, seperti Nasrani, Yahudi dan seterusnya. Nanti dibahas oleh Syekh Al-Mu'allif sebabnya apa? Kenapa mereka bisa melenceng? Itu ada sebabnya. Dan bagaimana cara menyikapinya. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu agar tidak membahas sesuatu yang akan dibahas pada tempatnya tentunya. Wa kana kullu minhum, ini penting. Wa kana kullu min, ada setiap nabi itu ya'ti musaddiqan li da'wati man qablahu. Setiap nabi itu juga memiliki tugas untuk membenarkan dakwah nabi sebelumnya. Dibenarkan Nabiullah Ismail, Nabiullah Ibrahim, dibenarkan Rasulullah SAW. Itu tugas Nabi diantaranya. Tidaklah ada Nabi yang diutus setelah Nabi sebelumnya, maka Nabi yang datang setelahnya akan membenarkan Nabi yang sebelumnya, karena saling menyempurnakan. Baik. Wa mubashiran bi bi'tsati man sayati ba'dah. Nah, ini juga penting. Dan memberikan kabar gembira tentang akan diutusnya nabi yang datang setelahnya. Ingat, nabi ketika diutus, kalau ada nabi sebelumnya sudah pernah diutus, maka nabi ini akan membenarkan nabi yang sebelumnya. Dia pun kalau ada nabi yang akan diutus setelahnya akan memberikan kabar gembira bahwa nanti kelak akan diutus seorang nabi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang dilakukan oleh Nabiullah Musa, seperti yang dilakukan oleh Nabiullah Isa, yang memberikan kabar gembira kepada umatnya akan kedatangan nabi terakhir, nabi paling mulia, nabi kita semuanya, Nabi Muhammad SAW. Kecuali dalam hal ini nabi kita dong, nabi kita nabi terakhir, sehingga tidak akan memberikan kabar gembira akan diutusnya nabi, tidak, karena beliau mengatakan beliaulah nabi terakhir. Beliaulah nabi terakhir. Baik, kita lanjutkan.
Wa hakadha faqad talahaqat bi'tsatuhum ila mukhtalafil aqwam wal umam liyu'akkid al-jami'u haqiqatan wahidatan umiru bitablighiha wa hamlin nasi 'ala al-idh'ani laha ala wa hiya daynunatu lillahi 'azza wa jalla wahdah wa hadha ma bayyanahu Allah ta'ala biqawli fi kitabihil karim syara'a lakum minad dini ma wassa bihi nuha walladhi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Baik. Pelan-pelan kita akan terjemahkan, kita akan bahas. Dan ini, fakta ini faqad talahaqat wa hakadha, dan beginilah, begitulah. Faqad talahaqat, saling susul menyusul. Bi'tsatuhum, diutusnya para nabi. Artinya nabi itu seperti itu. Ada nabi diutus, kemudian ada lagi nabi diutus setelahnya, dan ada juga nabi nanti diutus setelahnya. Ada nabi diutus setelahnya, ada nabi diutus setelahnya, sampai kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada lagi nabi yang diutus setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena statusnya beliau adalah nabi terakhir. Wa khataman nabiyyin, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Ini dalam Al-Qur'an, dalam hadis yang tadi disebutkan wa ana khatamun nabiyyin. Ini sepakat. Bahkan dalam sebuah hadis sahih juga sharih, jelas Rasulullah mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Saking banyaknya dalil-dalil yang menunjukkan tidak akan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka para ulama sepakat, kaum muslimin sepakat tidak akan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Saking jelasnya dalilnya. Sehingga aneh kalau ada orang tiba-tiba mengingkari bahwasanya Nabi Muhammad nabi terakhir. Ini aneh, ini konyol namanya ini. Dan kelihatan bodohnya itu kelihatan, dan mengada-ngadanya kelihatan. Kemudian ada yang berusaha untuk mentakwil. Khatam itu kan artinya stempel. Baik, kalaupun kita artikan stempel, stempel itu ada di mana? Di awal apa di akhir? Saya mau tanya. Stempel di awal atau di akhir? Stempel di ada akhir. Setelah semuanya selesai, coba kita menulis surat nih. Surat dari awal sampai akhir. Ini risalah ini. Kemudian kapan distempel? Setelah surat selesai, distempel. Selalu ada di selesai. Walaupun dalam memaknai mereka salah dong. Apalagi mereka memaknai cincin dan seterusnya. Tidak. Karena dalam banyak riwayat dikatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Apakah kurang jelas? Kemudian di antara nama nabi juga, nama-nama nabi juga ana al-aqib dan seterusnya. Ada nama-nama nabi yang menunjukkan beliau itu memang terakhir, yang datang setelah nabi-nabi yang lain. Banyak sekali dalil-dalilnya, sehingga saking sangat banyak dan jelasnya tidak bisa lagi ada orang yang mengingkari tentang fakta nabi kita adalah nabi terakhir, penutup para nabi. Selesai sampai di sini. Sudah. Insyaallah kita cukupkan pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mempermudah kita untuk mendapatkan keridhaan Allah, keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhin niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.